Namo Vishnupadaya Krishnapastaya Bhutale Srimate Chaitanya Dasa Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Kila Gurudev Jaya Gurudev Jaya Kila Gurudev Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Bitu. Marasan nomor 6 nomor 6 ini. Ada Ayu Ratnasih. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Biar tahu nariknya gimana kalau ke sini langsung ngambilnya itu loh. Agak susah. Yang besar, yang nomor yang duluan agak ke pinggiran dia. Oh itu. Hare Krishna, Ini juga begitu. Mana nomor yang duluan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Mari kita semua dalam diksa kepada all devotees. Sekarang kita akan melakukan acamana. Di pohon acamana. Sudah semua dikasih anu acamana. Start with Acamana partner. the mantra. All have. Om Apavitra Avitrava Sarvavasa Jatu Piva Yasmaret Utarikatsa Sabaya Yang Darasuci Shri Vishnu Shri Vishnu Jatu Piva Yasmaret Utarikatsa Sabaya Yang Darasuci Shri Vishnu Shri Vishnu Om Apavitra Avitrava Arvavasa Jatu Piva Yasmare Utarikatsa Sabaya Yang Darasuci Shri Vishnu Shri Vishnu. Sekarang lakukan acamana seperti biasa. Dua acamana. Panchatattvam Makam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Vaktaram Bhaktiakyam Namami Bhakta Satikam He Krishna Karuna Sindhu Dinna Bandhu Jagapate Gopisa Gopika Kanta Radhakanta Namostute Samja Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Isa Bandhu Kute Devi Manamami Hari Priye Jayatam Surato Pango Mama Manda Matir Gati Matsarvasa Padam Bhojo Shri Radha Mandana Mohana Tatasitaha Asan Venuswanaya Gope Gopinataha Shri Sunaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Giradhara Gaur Bhakta Vrinda Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Jai Shri Hari Nam Sankirtan Mahayagya ki jai. The necessity of accepting spiritual master. Why one will accept a bona fide spiritual master? Kenapa orang perlu menerima seorang guru kerohanian? In Sri Chaitanya Charitamrita you'll find it is mentioned that Brahmanda Brahmite kon bhagyavan jiva Guru Krishna Prasada Pai Bhakti Latani. Di dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan Brahmana Brahmi Tekon Bhagyawan Jiwa Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Sesuai dengan karmanya, semua makhluk hidup mengembara di seluruh alam semesta. Some of them are being elevated to the upper planetary systems and some are going down into the lower planetary system. Beberapa di antaranya naik tingkat ke planet yang lebih tinggi dan beberapa di antaranya juga merosot jatuh ke planet-planet yang lebih rendah ataupun ke neraka. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. Ya, dari berjuta-juta makhluk hidup ataupun sang jiwa yang mengembara di alam semesta ini, beberapa di antaranya sungguh-sungguh sangat beruntung, sangat mujur. Mereka atas karunia Krishna, mereka mendapatkan karunia bertemu dengan seorang guru kerohanian. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. Atas karunia kedua-duanya, yaitu karunia dari guru dan Krishna, maka roh yang sangat beruntung itu memperoleh biji bakti. By taking shelter at the lotus feet of a spiritual master, an otherwise tiny, insignificant living entity can be freed from all kinds of danger. Ya, atas karunia dari sang guru kerohanian, ya, sang makhluk hidup mendapatkan benih bakti. Jika tidak demikian, maka selamanya mereka akan tenggelam dalam samudra penderitaan material. Therefore, the eternal well-wishers of all living entities advise us to take shelter of such a spiritual master. Karena itu semua sastra menganjurkan kepada kita agar kita berlindung pada kaki Padma seorang guru kerohanian. In Skanda Purana it is said, Di dalam Skanda Purana juga dinyatakan, Gu sabda asti andakarasya ru sabda stan nirodhaka. Andhakara nirodhatva guru iti abhijiyate. The word gu means darkness and the word ru means that which dissipates the darkness. Jadi dalam Skanda Purana jelaskan ada dua kata gu dan ru.
Kata gu artinya adalah kegelapan, kebodohan. Dan ru artinya adalah yang menghilangkan kegelapan, kebodohan tersebut. Forgetting their own identities, since time immemorial, the living entities are wandering in the darkness of the illusory energy. Dengan melupakan identitas dirinya yang sejati, sang makhluk hidup mengemara dalam kegelapan, kebodohan di alam semesta material ini. Thus, being affected by the illusory attachment based on ignorance, they accept temporary, unreal material things as they are. Dan karena dipengaruhi oleh kegelapan, kebodohan, dan hayalan kehidupan material ini, maka sang makhluk hidup menganggap bahwa badannya yang bersifat sementara itu adalah sebagai dirinya yang sejati. And with false feeling of I and mine, consider themselves to be the possessors of those. Dengan perasaan yang palsu di bawah hayalan, menganggap bahwa dirinya sebagai dirinya, badannya sebagai dirinya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan badan itu adalah sebagai miliknya. Dengan konsep aku dan milikku ini, sang makhluk hidup tenggelam dalam samudra penderitaan material. This is called Janasya Moham Aham Mameti. Inilah yang disebut Janasya Mohayam Aham Mameti. Out of deep illusion, the living entity thus develops the idea and feelings of I and mine. Dalam hayalan yang sangat dalam seperti itu, sang makhluk hidup mengembangkan hayalan yang menganggap bahwa yang mengembangkan suatu konsep aku dan milikku. This is called moho or delusion. Inilah yang disebut sebagai moha ataupun hayalan. To remove these illusory attachments which grow out of ignorance, one must take shelter of the lotus feet of Srila Gurudev. Untuk menghilangkan kegelapan, kebodohan yang diakibatkan dari pengaruh hayalan dunia material ini ataupun alam material ini, seseorang hendaknya berlindung pada kaki Padma seorang guru kerohanian Srila Gurudev. Whereby fear of illusion will be removed forever. Sehingga dengan demikian kecemasan dan delusinya akan dihilangkan untuk selamanya. By taking shelter at the lotus feet of a bona fide spiritual master, the jiva successfully receives his otherwise lost pure knowledge. Ya, dan atas karunia dan sang guru kerohanian, sang jiwa memperoleh karunia untuk menerima pengetahuan rohani dari sang guru kerohanian untuk menghilangkan kegelapan, kebodohannya. Jika tidak demikian, maka selamanya mereka akan dalam kegelapan, kebodohan. Thus he can engage himself in the service of his worshipable worshipable Supreme Lord Krishna. Sehingga dengan demikian, atas karunia guru, sang jiwa ataupun penyembah tersebut kemudian dapat menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti kepada Tuhan Sri Krishna. Who is the only object to be served eternally. Ya, dan Bhagawan Sri Krishna adalah satu-satunya objek yang patut dilayani, untuk patut disembah. If one renders loving devotional service under the benevolent guidance of a bona fide spiritual master, he will succeed in attaining supreme transcendental pleasure and bliss. Jika sang jiwa yang atas karunia dan tuntunan guru kerohanian mempersembahkan pelayanan baktinya kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka dia akan mencapai sukses tertinggi dalam kehidupannya sebagai manusia. Therefore, it is absolutely necessary, essential to take shelter at the lotus feet of a bona fide spiritual master. Karena itu adalah kebutuhan yang sangat absolut, sangat mutlak, dan sangat penting untuk memperoleh karunia dan berlindung pada kaki Padma seorang guru kerohanian. Therefore, one should approach a bona fide spiritual master. Karena itulah seseorang hendaknya mendekati kaki Padma seorang guru kerohanian, And he should question him about devotional service. dan mereka hendaknya bertanya kepada guru kerohanian tentang pelayanan bakti, And listen to him explain the process. dan kemudian mendengarkan dari guru kerohanian ketika beliau mau menjelaskan tentang proses dari pelayanan bakti itu. In Mundaka Upanishad it is said, Dalam Mundaka Upanishad juga dinyatakan, Tad Vijnanartham Sagurum Avadhigachat Samitpani Satyam Brahmanishtam. Tad Vijnanartham Sagurum Ivabhigachat Samitpani Satyam Brahmanishtam. To learn transcendental subject matter, one must approach the spiritual master. Untuk mempelajari pengilmu pengetahuan rohani ini,
seseorang hendaknya mendekati seorang guru kerohanian yang bona fide. In doing so, one should carry fuel to burn in sacrifice. Dalam usaha melakukan seperti itu ataupun usaha mendekati seorang guru kerohanian, dia hendaknya membawa bahan untuk bisa dipersembahkan dalam apiatnya. The symptom of such a spiritual master is that he is expert in understanding the Vedic conclusion. Ciri dari seorang guru kerohanian yang bona fide seperti itu, bahwa beliau yang pertama, beliau sangat ahli dalam kesimpulan-kesimpulan sastra Weda. And therefore he constantly engages in the service of the Supreme Person Dan of God. kemudian yang kedua, bahwa beliau terus-menerus menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti dan berserah diri kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. The qualities of true spiritual master. Itulah kualifikasi dari seorang guru kerohanian yang sejati. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan, menyabdakan, Kiba Vipra Kiba Nasi Sudra Kelno Jai Krishna Tattva Sei Guru Hao. ya, kipa vipra kipanya si sudra kene nae, ye tatwavita se guru hai. Whether one is a Brahmana or Sannyasi or a Sudra, Apakah seseorang Brahmana, apakah seseorang adalah seorang Brahmana, sannyasi ataupun sudra, regardless what he is, tanpa memandang siapa mereka itu, he can become a spiritual master if he knows the science of Krishna. ya, mereka semua dapat menjadi seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya jika mereka mengerti ilmu pengetahuan ilmiah tentang Tuhan Sri Krishna. In Srimad Bhagavatam it is stated, Di dalam Srimad Bhagavatam juga dinyatakan, Tasmat Gurum Prapadyet Jigyasu Shreyottamam Sabde Parecha Nisnatam Brahmanu Upasama. Therefore, any person who seriously desires real happiness, karena itu seseorang ataupun siapapun yang sungguh-sungguh mengharapkan kesejahteraan yang sesungguhnya must seek a bona fide spiritual master harus mencari seorang guru kerohanian yang bona fide and must take initiation. dan kemudian mengambil inisiasi dari beliau. The qualification of the bona fide guru is that Kualifikasi dari seorang guru kerohanian yang bona fide adalah sebagai berikut. he has realized the conclusions of the scriptures Yang pertama, beliau sudah menginisiasi kesimpulan-kesimpulan dari sastra. and he is able to convince others. Dan kemudian yang kedua, beliau mampu meyakinkan orang lain berdasarkan kesimpulan sastra tersebut. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead Dan yang ketiga, beliau sudah berlindung sepenuhnya pada personalitas Tuhan Yang Maha Esa leaving aside all material consideration dan meninggalkan segala pertimbangan-pertimbangan materialnya. should be understood as bona fide spiritual Ya, master. seperti itu hendaknya dimengerti beliau adalah seorang guru kerohanian yang bona fide. So one cannot become guru by his mundane scholarship. Ya, seseorang tidak mungkin menjadi guru kerohanian yang bona fide hanya didasarkan atas gelar kesarjanaan material. Therefore Srimad Bhagavatam saying, Karena itu Srimad Bhagavatam menyatakan, Sabda Brahman Nisnato Sabda Brahmana Nisnato. Pare Yadi Sramastasya Srama Phala Hi Adinam Eva Rakhyata. If through meticulous study one becomes expert in reading Vedic literature, jika melalui pengetahuan ilmiah seseorang menjadi ahli dalam mempelajari sastra-sastra Weda, but makes no endeavor to fix one's mind on the Supreme Person of Godhead, tetapi dia tidak berusaha untuk memantapkan pikirannya untuk berlindung pada kaki Padma Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, then one's endeavor is certainly like that of one who works very hard taking care of a cow that gives no milk. ya, jadi orang seperti itu dibandingkan seperti orang yang bekerja keras untuk memelihara sapi yang tidak menghasilkan susu. In other words, the fruit of one's laborious study of Vedic knowledge will simply be the labor itself. Ya, dengan kata lain, orang yang berusaha keras mempelajari sastra Weda berdasarkan atas pengetahuan ilmiah semata-mata,
itu hanyalah kegiatan yang memboroskan waktu belaka. There will be no other tangible result. Karena mereka tidak akan mendapatkan satu titik pun hasil bersifat rohani. Srila Rupa Goswami Pad has stated in Sri Upasasamrita, Sila Rupa Goswami menjelaskan dalam Upadesa Amrita, Vacha Vegam, Manaso, Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udara Upasta Vegam, Etan Vegan Jo Visayata Dhira Sarvam Apimam Prithivim Sasisya. Waco Vegam Manasa Kroda Vegam, Jiwa Vegam Udara Upasta Vegam, ya. Etan Vegam Sewisahita Dhira Sarvam Apimam Prithivim Sasisya. A sober person who can tolerate the urge to speak, Orang-orang yang tenang yang dapat mentolerir dorongan untuk bicara, the mind's demands, dorongan pada kebutuhan daripada pikiran, the actions of anger, ya, kemudian kegiatan kemarahan, urges of tongue, ya, dorongan daripada lidah, belly and genital, perut dan kemaluan. is qualified to make disciples all over the world. Ya, mereka ini disebut dira orang tenang yang memenuhi syarat untuk menerima murid di seluruh dunia. So a spiritual master strictly follows the principles of disciplic succession. Seorang guru kerohanian dengan sangat taat sekali mengikuti prinsip-prinsip dari garis perguruan guru-guru kerohanian. And also he follows the scriptures. Dan beliau juga mengikuti aturan-aturan sastra-sastra Veda. The knowledge received from Guru descends from the Lord himself through disciplic succession. Pengetahuan rohani yang diterima dari guru itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan melalui garis para guru-guru kerohanian. So the spiritual master qualification is that Kualifikasi dari seorang guru kerohanian adalah he is Brahma Nisnatam. beliau adalah seorang Brahmanis Natam. He has given up all other activities Beliau telah meninggalkan segala kegiatan-kegiatan lain. and he has dedicated his life to working only for the Supreme Personality of Dan Godhead. beliau telah mendedikasikan seluruh hidupnya hanya bekerja untuk memuaskan personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. The spiritual master must be a pure devotee, Seorang guru kerohanian seharusnya seorang penyembah murni Mahabhagavata, yang disebut juga sebagai Maha Bhagavata Uttamadhikari. ataupun seorang utama adhikari. Prabhupada said, Srila Prabhupada juga menyatakan, one cannot become a spiritual master unless he is a pure devotee of the Lord. seseorang tidak akan bisa menjadi seorang guru kerohanian sampai dia menjadi seorang penyembah murni Tuhan. He is true spiritual master. Ya, orang seperti itu adalah guru kerohanian yang sejati. In Padma Purana it is said, Dalam Padma Purana juga dinyatakan, Satkarmani puna vipro mantra tantra visaradaha avaisnava guru nasyat vaisnava sapacha guru. Even if a Brahmana is very learned in the Vedic scriptures, bahkan jika seseorang Brahmana dia sangat ahli dalam kesastraan Veda and knows the 6 occupational duties of Brahmana, dan juga mengerti, tahu 6 jenis kewajiban utama seorang Brahmana, he cannot become a guru dia tidak bisa menjadi seorang guru kerohanian unless he is a devotee of the Supreme Personality of sampai Godhead. dia menjadi seorang penyembah murni Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. However, if one is born in the family of dog eaters, Tapi sebaliknya, bahkan jika seseorang lahir di keluarga yang sangat rendah, ataupun keluarga pemakan daging anjing sekalipun, but is a pure devotee of the Lord, jika dia adalah seorang penyembah murni Tuhan, he can become the spiritual maka master. dia pantas untuk menjadi seorang guru kerohanian yang bona fide. The spiritual master must teach by example. Seorang guru kerohanian hendaknya mengajarkan berdasarkan atas contoh. One whose actions in life do not correspond with Shastra Tattva cannot be accepted as an acharya. Orang yang bertindak ya dalam kehidupannya sehari-hari tidak mengacu, tidak didasarkan atas ajaran-ajaran sastra sekali, maka dia tidak pantas untuk menjadikan dirinya sebagai guru kerohanian. Without first putting into practice the principles of sadhana bhakti in one's own life, Tanpa pertama-tama mempraktekkan di dalam hidupnya sehari-hari segala kegiatan sadhana yang didasarkan atas sastra-sastra Veda, one should not advise others as it only create
chaos in this world. Seseorang hendaknya jangan berusaha untuk mengajarkan kepada orang lain ataupun menjadi guru kerohanian, karena kegiatan seperti itu hanya akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. So this is in brief the Guru Tattva. Inilah ya penjelasan Guru Tattva secara ringkas. So now we'll speak about the name offenses. Dan sekarang Guru Maharaj akan menyampaikan pentingnya tentang 10 kesalahan yang harus diingat dan selalu diikuti oleh semua penyembah, khususnya mereka yang akan mengambil ya menerima karunia diksa hari ini. So before knowing the name offenses, we should know who is Vaishnava and who is Avaishnava. Ya, sebelum kita melanjutkan menjelaskan tentang 10 kesalahan pada nama suci, kita terlebih dahulu hendaknya mengerti siapa itu Vaishnava dan siapa yang bukan Vaishnava. Avaishnava upadishtena mantrana nirayan bhajet tunascha vidhina samyak grahyat Vaishnava guru. One who receives the mantra from a guru who is a non-devotee or who is addicted to sensual pleasure is doomed to life in hell. Jadi orang yang menerima mantra dari seorang yang bukan Vaishnava guru ataupun orang yang terlalu terikat dengan kepuasan indriawi, maka orang tersebut ya baktinya akan hancur dan akan masuk menuju neraka. Such a person must immediately approach a genuine Vaishnava guru and again accept the mantra from him. Ya, orang seperti itu karena kekeliruannya, yang karena ketidaktahuannya menerima guru yang seperti dijelaskan tadi, hendaknya segera meninggalkan guru yang bogus seperti itu dan menerima karunia dari guru yang sejati. Who is a Vaishnava? Siapa yang bukan yang Avaishnava? Who is attached to women? Ya, pertama, ya, orang yang terlalu terikat dengan perempuan. Who is not a devotee of Krishna? Yang kedua, cirinya adalah dia tidak penyembah Tuhan Sri He is a Krishna. Vaishnava. Dia adalah digolongkan sebagai seorang Avaishnava. So if one takes mantra from that Vaishnava guru, Kalau orang menerima mantra dari seorang Avaishnava guru seperti itu, he will go to hell. pasti orang itu akan merosot menuju neraka. According to Sadhu Shastra Guru principle, Sesuai dengan prinsip-prinsip sadhu guru sastra, so one should take mantra from bona fide spiritual master. seseorang hendaknya menerima mantra dari seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya ataupun yang bona fide, ataupun seorang Vaishnava guru. Yidam abjam sulavam sudurlabam pradam sukalpam guru karma dharam Mayan kuena navasya piritam puman bhavat tvim nataret satmaha. The human body, the human form of life is rarely attained. Bentuk kehidupan sebagai manusia ini sangat jarang sekali untuk bisa dicapai. Still it is a very good boat to cross over this material ocean. Namun demikian, kehidupan badan manusia ini adalah dibandingkan seperti kapal yang kokoh untuk dapat menyeberangi samudra kehidupan material ini. Therefore an expert navigator Karnadhara should be placed on this boat. Karena itulah seseorang hendaknya menempatkan seorang nahoda yang ahli di atas kapal badan manusia ini. And the bona fide guru, bona fide spiritual master is that navigator Karnadhara. Ya, dan guru kerohanian yang bonafide adalah dijelaskan sebagai nahoda, perahu yang sangat ahli. Furthermore, the favorable wind is the mercy of Krishna that will help this boat to cross over the ocean of material existence. Lebih lanjut dijelaskan bahwa karunia Sri Krishna dalam bentuk ajaran-ajaran dan sastra Weda itu adalah dibandingkan seperti angin yang favorable untuk mendorong lajunya berlayarnya kapal rohani ini. All these facilities have been offered to you when you receive this human form of life. Dan semua fasilitas itu sudah diberikan ketika kita menerima bentuk badan manusia ini. If one still does not make any efforts to cross over this ocean of material existence, Jika setelah mendapatkan badan manusia, dia tidak berusaha, tidak membuat usaha sedikit pun
untuk menyeberangi samudra kehidupan material ini, So one commits suicide. maka itu artinya orang telah melakukan bunuh diri secara spiritual. So one should accept a bona fide spiritual master, a Sadguru, and accept mantra dikha from the Sadguru. Karena itulah seseorang hendaknya mencari guru kerohanian dan menerima mantra diksa dari seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. So when Guru gives mantra dikha, that time he speaks about 9 offenses. Ketika guru akan memberikan mantra diksa, terlebih dahulu guru akan menyampaikan 10 kesalahan yang harus dihindari dalam mengucapkan nama suci Tuhan. The offenses committed against the holy name while chanting, and one should know that what are these offenses are. Ya, karena itu setiap penyembah hendaknya mengerti, hendaknya tahu dan hafal 10 kesalahan yang harus dihindari dalam mengucapkan nama suci Tuhan ini. The first offense is sadhu ninda, blaspheming sadhu. Ya, jangan mohon para penyembah yang beribadah diperhatikan ini. Ya, kesalahan-kesalahan ini diperhatikan dan dihafalkan. Yang pertama disebut sebagai sadhu ninda, kesalahan pada seorang Vaishnava. Who is a sadhu? Siapa yang disebut sebagai sadhu? One who is completely surrendered unto the lotus feet of Krishna is a sadhu. Seorang sadhu adalah orang yang setelah sepenuhnya berserah diri kepada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. One who has dedicated his life to preach the message of Bhagavan Krishna throughout the world is a Vaishnava sadhu. Ya. Seseorang yang telah berlindung dan berserah diri sepenuhnya pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna untuk mengajarkan cara pengucapan nama suci ini ke seluruh dunia, dia adalah seorang sadhu. One should not blaspheme such a sadhu. Ya. Seseorang hendaknya jangan pernah menghina ataupun mengkritik seorang sadhu seperti itu. This is a very serious offense. Karena kesalahan ini adalah kesalahan yang sangat-sangat serius. Sadhu is a Vaishnava. Karena sadhu adalah seorang Vaishnava. He is very dear by devotees of Krishna. Dia adalah seorang penyembah yang sangat dikasihi oleh Tuhan Sri Krishna. Those who are taking shelter of the holy name of, or are receiving the holy name from bona fide Guru, Mereka yang telah menerima nama suci dari seorang guru seperti itu, should be very, very careful not to commit this offense. hendaknya sangat-sangat berhati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan seperti ini. So then next is number 2, Kesalahan nomor 2, to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. ataupun kesalahan kedua adalah memandang ataupun berpikir bahwa nama-nama para dewa seperti Brahma dan Shiva ataupun Indra dan dewa-dewa yang lainnya, ya, tidak tergantung pada nama suci Tuhan Sri Wisnu, ataupun menganggap bahwa nama dewa-dewa sama dengan nama Tuhan Sri Wisnu. To think that the demigods are on an equal level with Krishna, and to think that the name of Krishna, his form, his qualities and pastimes are different from himself is an offense. Ya, juga menyamakan nama dewa-dewa dengan nama Tuhan Sri Krishna, ataupun menganggap bahwa nama Tuhan Sri Krishna dengan Sri Krishna sendiri adalah suatu yang berbeda, itu juga adalah suatu kesalahan. If someone thinks that Lord Shiva and Lord Brahma are also Bhagavan, that is also an offense. Kalau orang berpikir bahwa Brahma dan Shiva adalah juga Bhagawan Tuhan yang Maha Esa, itu juga adalah kesalahan. If someone thinks that the name of Lord Shiva and the name of Lord Brahma are equal to the name of Lord Vishnu or Krishna, or that chanting the name of Lord Shiva or Lord Brahma are as good as chanting the Hare Krishna, that is also offense. Kalau orang berpikir bahwa nama Shiva atau Brahma adalah sama seperti nama sebaik nama Tuhan Sri Krishna sendiri, ataupun mereka berpikir bahwa berjapa mengucapkan nama suci Brahma ataupun Shiva sebaik mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna, itu juga adalah suatu kesalahan. A devotee, a Vaishnava should not think like this. Seorang penyembah, seorang Vaishnava hendaknya jangan berpikir seperti itu. So therefore it is said, Amna Deva Saha Sama Vishnu Ke De Mane Se Baro Ajnani Iswa Tatya Nahi Jani. Ejara Jagate Vishnu Paramo Ishwara Girisari Jata Devo Tahar Dibikara Vasudeva Chari Devi Anna Deva Bhaje Ishwara Chari Asri Samsara Tumane. Lord Vishnu or Krishna is Parameshwara. Tuhan Sri Krishna atau Sri Krishna, beliau adalah Parameswara.
supreme controller. Beliau adalah pengendali utama, pengendali tertinggi. The demigods, even Lord Shiva and Brahma, are all servants of Lord Krishna. Ya, para dewa, bahkan para seperti Brahma dan Shiva sendiri adalah di bawah kendali dari Bhagawan Sri Krishna atau Sri Vishnu. If Lord Krishna or Vishnu is worshipped, automatically all the demigods are worshipped and no separate worship is necessary. Ya, kalau Bhagawan Sri Krishna ataupun Sri Vishnu dipuja, maka otomatis semua dewa-dewa juga sudah terpuja. Karena itu tidak diperlukan pemujaan khusus untuk para dewa. Then question arises, how should one deal or behave with other demigods? Kemudian timbul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya untuk berhubungan dengan para dewa? Jasa jasa amnu deve koren darsana, Vishnu dasa bolikare koren abandana. The Vaishnava should not disrespect any demigod. Para penyembah hendaknya jangan pernah tidak hormat sedikit pun dengan para dewa. They are all servants of Krishna. Karena semua para dewa itu adalah pelayan-pelayan ataupun petugas-petugas khusus yang ditugaskan oleh Bhagawan Sri Krishna. They are all carrying out the orders of the Lord. Semua para dewa sedang melaksanakan tugas yang diberikan oleh personal Tuhan Yang Maha Esa Sri In Krishna. that way, they are all Vaishnavas. Dengan cara demikian, semua para dewa itu juga adalah para Vaishnava. Although they are not pure Vaishnavas, but still they are Vaishnavas. Beliau-beliau itu bukan para Vaishnava yang murni, namun mereka tetap harus dihormati sebagai Vaishnava. Therefore, a Vaishnava devotee should not disrespect any demigod. Karena itulah para penyembah, para Vaishnava hendaknya jangan pernah tidak hormat dengan para dewa manapun. A Vaishnava devotee should pay respect to them. Para penyembah, para Vaishnava hendaknya memberikan hormat kepada para dewa. Then Guru Vakya Avagya to disobey the order of the main Prakriti. Yang ketiga adalah kesalahan ketika orang mengabaikan perintah-perintah guru rohani. Third offense is to disobey the order of the non-Prakriti Guru. Ya, kesalahan ketiga adalah kesalahan nam tatawid guru, artinya kesalahan karena mengabaikan perintah guru rohani. He is very great offense. Ini adalah kesalahan yang sangat-sangat serius, sangat besar. Other offenses may be excused. Kesalahan-kesalahan yang lain mungkin dapat dimaafkan. There are means and ways. Ada beberapa cara ataupun maksud untuk menghindarkan diri ataupun melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan yang lain. However, there is no excuse for disobeying the order of the instruction of the Guru. Tetapi tidak ada maaf, tidak ada cara ya, untuk menebus kesalahan jika seseorang mengabaikan perintah guru rohani. This is the most important and a very severe offense. Ini adalah hal yang sangat penting dan kesalahan yang sangat serius. One should take it seriously and understand it clearly. Dan orang hendaknya mengerti secara serius dan melaksanakannya juga secara serius. Before accepting Guru, one should be very, very careful to accept a pure devotee as Guru. Sebelum menerima seorang guru kerohanian, ya, para penyembah hendaknya sangat berhati-hati untuk menerima seorang guru kerohanian yang murni, yang bona fide. Who can give you Krishna 100%? Yaitu hanya hendaknya mencari guru kerohanian yang dapat memberikan Krishna 100%. Such a Guru is a sadhu bhakta. Ya, guru seperti itu, beliau adalah seorang sadhu dan beliau adalah seorang bhagavad bhakta. He is a pure devotee Beliau adalah seorang penyembah guru who has bound Krishna with the rope of love in his heart. yang telah mengikat Krishna di dalam hatinya dengan tali cinta kasih. Krishna Sukumar, Krishna Vitakar Kumar Sapatyasi. Yes, that power you can give us Krishna. Ya, guru kerohanian seperti itu karena telah mengikat Krishna dan tali cinta kasih di dalam hatinya, maka guru seperti itu mampu untuk memberikan Krishna kepada setiap muridnya. Krishna belongs to you. Karena Krishna adalah milik guru kerohanian seperti I itu. am very poor, Kangal. Sedangkan kita semuanya adalah orang-orang miskin yang kanggala. I am devoid of Krishna. Karena kita tidak memiliki Krishna. Being devoid of Krishna, devoid of this prem dhana, Karena kita telah dijauhkan dari prema dana ini, so I am running after you and begging. maka kita mengejar di belakang guru dan memohon, mengemis agar guru memberikan Krishna kepada kita. For Krishna. This is the lesson
of Lord Krishna. One should not think that an Acharya Guru is an ordinary human. Ya, karena itu, ini adalah pelajaran yang sangat penting bahwa setiap sisya, setiap murid jangan pernah menganggap bahwa guru kerohanian adalah manusia biasa. Krishna said you should consider Acharya as Maksharupa, like me. Ya, di dalam Srimad Bhagavatam Skanda 11, Sri Krishna sendiri menyampaikan bahwa para sadhu, guru, Vaishnava, para acharya adalah mereka adalah sama dengan diriku ataupun sebaik diriku. Acharya man jnaniyat namanya परिचित नाम विद्यार्थी प्रसाद Acharya Mahujanya Nyawa Manyata Karicit Na Matya Buddha Suyeta Sarwa Dewa Mayu Guru. He is not ordinary human. Guru kerohanian bukanlah manusia biasa. He is just like me. Beliau adalah, para guru kerohanian adalah sama seperti diriku. So if someone is committing offense at the lower feet of Guru, Jika seseorang melakukan kesalahan kepada kaki pada seorang guru kerohanian, then there will be no excuse at all. maka tidak ada maaf sedikit pun untuk mereka itu. Therefore one should obey the order and instruction of Guru. Karena itulah setiap sisya, setiap murid hendaknya siap selalu untuk melaksanakan perintah-perintah guru kerohaniannya. The next is to blaspheme the Vedic literature. Yang kesalahan keempat adalah menghina kesusastraan Weda. There is fourth offense. Itu adalah kesalahan yang keempat. Mayabadha और जीव कृष्ण ने बहु कृपा करी वेद पुराण दिलो आर्य और ज्ञान है. Being very merciful to the souls imprisoned by Maya, Lord Krishna took the wisdom of the sages and gave it to the imprisoned souls in the form of Veda Purana and Atas karunia-Nya, atas kemurahan hati dan karunia yang tiada taranya, Bhagawan Sri Krishna kepada makhluk-makhluk ataupun roh yang menderita di dunia material ini, beliau menyampaikan kebijakan-kebijakan ya, sastra dan pengetahuan Weda ini melalui para sadhu, guru, acarya, para muni yang kemudian itu disusun dalam bentuk sastra Weda. Maya Mukta Jiva Rahin Sota Krishna Gyan Jiva Kripa Karva Krishna Veda Purana. The conditioned soul cannot realize true Krishna consciousness by its own effort. Atas usahanya sendiri, roh-roh yang terikat tidak dapat menemukan identitas dirinya yang sejati. But out of pure causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature and its supplements, the Purana. Dan atas karunia yang tiada taranya, Bhagawan Sri Krishna menyampaikan dan menyusun penyelesaian Weda ini dalam bentuk Weda, Purana, dan penjelasannya. So one should not blaspheme the Vedic literature. Karena itulah tidak boleh seseorang pun yang menghina kesusastraan Weda. The next is to think that Harinam Mahamantra is imaginary. Kesalahan kelima adalah jangan pernah berpikir ataupun menganggap bahwa mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ini adalah suatu hayalan. Next is to give some mundane interpretation in the holy name of God. Kesalahan keenam adalah ya, seseorang hendaknya jangan memberikan interpretasi ataupun ya penjelasan keliru tentang kemuliaan nama suci Tuhan. For example, one who is an offender may say Krishna means blood. Ya, seperti contohnya seseorang aparadi mungkin mengatakan, oh Krishna itu menurut ya kamus Sanskerta, Krishna itu artinya hitam. And in dictionary also will see that the meaning is given Krishna is black, but this is an offense. Ya. Jadi kalau kita berpikir dan menerima ya arti kata yang dijelaskan di dalam kamus itu bahwa Krishna artinya hitam, itu juga adalah suatu kesalahan. Krishna is the supreme personality of Godhead, the absolute truth. Krishna adalah kebenaran mutlak, beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. One should not interpret the holy name in different ways. Seseorang hendaknya jangan menginterpretasikan nama suci ini dengan cara-cara yang berbeda. Or give different meanings to it.
ataupun memberikan arti yang berbeda, arti yang lain atas nama suci. That is an offense. Itu adalah kesalahan. Then next is Berikutnya adalah kesalahan ketujuh, to commit sinful activities on the strength of the holy name. yaitu melakukan kegiatan berdosa atas kekuatan nama suci. नाम वाला जस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य जनहि ही. Commit sinful activities on the strength of holy name of the Lord. Melakukan kesalahan atas kekuatan nama suci Tuhan. It's said in the Shastra, Eka Krishna Nam Kare Sarva Papa Nasa. One name of Krishna has so inconceivable potency that it can destroy innumerable sins accumulated from lakhs of lives. Dijelaskan di dalam sastra bahwa satu nama suci Krishna itu mampu membakar segala reaksi dosa dari jutaan kali penjelmaan dari masa lampau. So it is very potent one. Jadi karena itu nama suci Krishna sangat hebat, sangat kuat sekali. If one says that things, this is a very good weapon that I have now, I will chant Hare Krishna and destroy all sinful reactions. Then I will commit some new sin. Then I will again chant Hare Krishna and destroy them. This mentality is offensive. Jadi ini adalah mentalitas yang penuh kekeliruan, penuh kesalahan. Kalau orang berpikir, oh sekarang saya mendapatkan senjata yang hebat. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa satu nama Krishna mampu membakar dosa-dosa yang setumpuk gunung Himalaya dari jutaan perjaman yang lampau. Kemudian kita mengetuk, sekarang saya punya senjata hebat. Saya dapat membakar reaksi dosa saya dengan mengucapkan nama suci. Kemudian besok saya boleh berbuat dosa lagi dan kemudian hari berikutnya saya terus berjapa lagi untuk membakar reaksi dosa itu. Jadi mentalitas seperti ini adalah mentalitas penuh kesalahan. In this age of Kali, there is a concession that one does not receive any reaction by thinking of sinful activity or engaging in sinful activity in the mind. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini, orang-orang mendapatkan konsesi ataupun pengampunan ataupun tidak menerima reaksi dosa kalau dia hanya baru berpikir tentang kegiatan berdosa. On the other hand, if someone just thinks of accepting a bona fide spiritual master and desires to take Harinam from him, he attains a good result. Tetapi sebaliknya, hanya orang baru berpikir saja untuk berlindung pada kaki Padma Guru kerohanian yang bona fide dan dalam pikirannya ingin menerima diksa dari guru kerohanian seperti itu, dia sudah memperoleh hasil yang mujur. Krishna, who is seated in the heart as Paramatma, the super soul, immediately showers mercy upon him. Sang Paramatma yang bersemayam dalam hati orang tersebut segera menunjukkan karunia-Nya kepada orang yang sudah berpikir seperti itu. However, those who are initiated or about to take initiation should be very, very careful to not even think of anything sinful in their mind. Namun sebaliknya, mereka yang telah menerima karunia desa dari seorang guru Waisnawa guru yang berbaik, hendaknya jangan pernah berpikir untuk melakukan kegiatan berdosa sekalipun. What to speak of doing something sinful? Apalagi untuk melakukan suatu kegiatan yang berdosa. Of course, the mind is very wicked. Tentu saja, pikiran kita sangat jahat dan sangat lemah. Unconsciously, the mind prompts one to commit sin. Secara tidak sadar, pikiran sudah terbiasa ingin melakukan kegiatan berdosa, ingin menikmati kenikmatan materi. But one should be very serious. Tetapi orang hendaknya menjadi sangat serius. From this moment, I will not allow my wicked mind to think anything sinful. Dari semenjak saat ini orang hendaknya berpikir, para penyembah hendaknya berpikir, saya tidak akan memberikan kesempatan pikiran saya untuk berpikir tentang kegiatan dosa sedikit pun. Krishna, who is in the heart, knows how serious you are. Krishna yang ada di dalam hati tahu dengan pasti seberapa seriusnya kita. And he knows how far you have developed faith in the holy name.
Dan beliau, para makmum juga tahu sejauh mana kita sudah mengembangkan keyakinan pada nama suci. If there is nothing in the heart, but unconsciously the thought to commit sin enters the mind, Tapi kalau tidak ada keinginan seperti itu dalam hati, tapi pikiran, karena memang dasarnya pikiran itu jahat dan nakal, kemudian bersekilas berpikir tentang kegiatan yang berdosa. and one thinks, oh, this wicked mind just such nonsense, Oh, pikiran yang jahat ini telah melakukan sesuatu yang sangat tidak buruk, yang sangat buruk. and he immediately chants Hare Krishna and prays from the core of his heart to Dan Krishna. segera mengucapkan nama suci, dan dari dalam hati yang dalam dia mau berdoa kepada Sri Krishna, kepada Guru, And the holy name to excuse him, dan juga berdoa kepada nama suci untuk dimaafkan. then he is excused. Maka dia dengan cara seperti itu dia dapat dimaafkan. But it should not be done repeatedly. Tapi jangan hendaknya melakukan hal seperti itu berulang-ulang kali. So in this respect, those who associate with persons who are not devotees or sadhus, Dalam hal ini, orang-orang hendaknya menghindari pergaulan dengan orang-orang yang bukan penyembah, but only outwardly pose as Vaishnavas and chant Hare Krishna. ataupun dengan orang-orang yang di luarnya saja menunjukkan dirinya berpakaian Vaishnava dan mengucapkan nama suci Krishna. But inwardly are cheaters and hypocrites. Tetapi di dalam hatinya dia adalah seorang penipu dan hipokrit. One should know that by their association it happens that the thought of sinful activity enters into the mind. Karena itu kita hendaknya hati-hati, ya, karena kalau kita bergaul dengan orang seperti itu, otomatis pikiran jahat akan masuk menyelinap ke dalam hati dan pikiran kita. If you are careful not to associate with such people, Jika kalian semuanya hati-hati tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu, you may avoid offense. Otherwise, you maka will be people. kita mungkin ataupun kalian mungkin dapat menghindari kesalahan. Jika tidak hati-hati seperti itu, pasti kita akan terjerumus pada kesalahan. Next is Berikutnya kesalahan ke-8. to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in Vedic duties activities karma kanda. Kesalahan ke-8 adalah jika kita berpikir ataupun menganggap cara yang mulia mengucapkan nama suci ini sebagai suatu kegiatan yang saleh ataupun kegiatan untuk karma kanda, sebagaimana ataupun kegiatan-kegiatan yang dijelaskan dalam Veda sebagai kegiatan yang membuahkan hasil ataupun karma kanda. Dharma brata tyaga hutadi sarva suva kriya samyamopi paramadha samadha. To consider chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in Vedas activities karma kanda is offensive. Jadi kesalahan juga adalah ketika kita menganggap bahwa ya, mengucapkan nama suci ataupun ritual-ritual yang dijelaskan dalam Veda sebagai kegiatan yang membuahkan hasil atau pahala, itu juga adalah kesalahan. Hare Nama itu kevalam Wanasri ternyata. In this age of Kali there is no other means. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini tidak ada cara lain. For self-realization, there is no other means than chanting the holy name. Untuk pencapan diri tidak ada cara lain kecuali hanya dengan mengucapkan nama suci. 3 times it is said, chanting holy name. Yang 3 kali hal ini dikatakan hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. The name of Krishna and Krishna are non-different. Antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri tidaklah berbeda. No one is equal with Krishna. Tidak ada seorang pun yang sejajar dengan Krishna. Krishna is supreme. Krishna adalah yang maha utama. He is the supreme person of Godhead. Beliau adalah personalitas Tuhan yang maha esa. He is the absolute truth. Beliau adalah kebenaran mutlak. As Krishna is absolute, his name is also absolute. Seperti halnya Krishna adalah absolut mutlak, maka nama suci beliau adalah juga absolut mutlak. Nothing is equal with his holy name. Tidak ada sesuatu pun yang sejajar dengan nama suci. Therefore, if one thinks that the chanting of Hare Krishna is as good as performing any other
auspicious activity. Karena itu kalau kita berpikir bahwa mengucapkan nama suci sebaik kegiatan saleh lainnya, He commits an offense. dia juga melakukan kesalahan. Generally, the Mayavadi person think like this. Pada umumnya para Mayawadi berpikir seperti itu. So, if anyone will associate with Mayavadi, Karena itu siapapun yang bergaul dengan seorang Mayawadi he will naturally commit this offense. pasti secara otomatis dia akan terseret untuk melakukan kesalahan seperti itu. The next is to instruct a faithless person about the glories of the Holy Name. Kesalahan kesembilan adalah mengajarkan orang-orang yang tidak beriman tentang kemuliaan nama suci Tuhan. It is an offense to present the glories of the Holy Name to a faithless person. Adalah kesalahan jika kita mau menguraikan, menjelaskan kehebatan nama suci ini di hadapan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya. One who has not developed full faith in Krishna or in His Holy Name. Ataupun kepada orang yang belum memiliki keyakinan penuh pada Krishna dan juga pada nama suci Krishna. Therefore, one should not speak about the glories of the Holy Name with that person. Karena itu para Rasulullah hendaknya jangan menjelaskan tentang kemuliaan nama suci di hadapan orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan seperti itu. That will be offense. Karena itu akan menjadi sebuah kesalahan. Only a person who has developed full faith in the Holy Name is Hanya qualified. kepada orang-orang yang memiliki keyakinan penuh pada nama suci dan Krishna memiliki kualifikasi untuk mendengarkan kemuliaan nama suci. Or eligible to accept the Holy Name. Dan dia memenuhi syarat untuk menerima nama suci juga. Therefore, it is the duty of one who instructs or teach about the Holy Name to first make sure that the person has faith. Karena itulah siapapun yang ingin mengajarkan tentang kemuliaan nama suci ini ataupun memberikan nama suci ini dalam acara diksa, mereka harus tahu terlebih dahulu bahwa calon penerima nama suci ini telah memiliki keyakinan yang kokoh pada Krishna dan juga pada nama suci. First, we should chant this Holy Name loudly. Pertama, dia harus mengucapkan nama suci Krishna ini dengan suara keras. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting loudly, one can inculcate Shraddha, faith into a person who has no Shraddha. Dengan mengucapkan nama suci Krishna secara keras dapat menanamkan keyakinan pada hati orang-orang yang belum memiliki keyakinan. This is the first thing to do. Inilah hal pertama yang harus dilakukan. In the beginning, do not speak out at all about the glories of the Holy Name. Pada awal jangan menguraikan sama sekali kemuliaan daripada nama suci ini. Only perform loud kirtan. Hanya lakukanlah kirtan dengan suara keras. And let that person hear the transcendental sound vibrator. Biarkan orang-orang seperti itu mendengarkan getaran rohani nama suci ini. This is very, very important thing. Karena ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. And also, it is offensive to be inattentive while chanting the Holy Name. Dan juga adalah suatu kesalahan jika ketika berjapa, ketika kita mengucapkan nama suci ataupun kirtan, kita tidak memberikan perhatian sepenuhnya pada nama suci. While chanting the Mahamantra, the deeds given to you by your Guru at the time of initiation, you should not be inattentive. Ketika Anda berjapa dengan japa yang telah diberikan oleh guru kerohanian pada saat diksa berlangsung, hendaknya jangan sampai lengah ataupun kurang perhatian terhadap nama suci. Fix the mind on Krishna. Pusatkanlah pikiranmu pada Krishna. That means to chant very carefully. Itu artinya kita hendaknya berjapa dengan penuh hati-hati. Focusing your attention on Krishna. Pusatkanlah perhatianmu kepada Krishna. The mind naturally fluctuates and Karena pikiran secara alamiah dia bersifat gelisah dan selalu berkedip-kedip. this is natural. Itu adalah hal yang sangat wajar. And therefore, in order to complete the required number of rounds, Karena itu dalam usaha untuk memenuhi persyaratan jumlah putaran yang telah ditentukan, we sometimes become inattentive. kadang-kadang kita menjadi kurang perhatian. Our mind oscillates and Ataupun kadang-kadang pikiran kita menambahkan unfocused. dan tidak fokus. And our chanting becomes inattentive. Dan sehingga japa kita menjadi kurang perhatian.
So one should not do this. Karena itu seseorang ataupun siapapun hendaknya jangan lakukan hal seperti itu. Therefore, one who has this tendency should be very careful to complete his prescribed round. Karena itulah orang yang memiliki kecenderungan seperti itu ataupun pikiran selalu goyah, hendaknya sangat berhati-hati untuk berjapa 16 putaran sesuai dengan jumlah putaran yang telah As far ditentukan. as possible during the Brahma Mukta time. Sepanjang yang memungkinkan berusahalah untuk berjapa pada saat Brahma That Muhurta, is from morning 4 a.m. to 6 a.m. yaitu pada waktu pagi hari antara jam 4 sampai jam 6 pagi. At that time, the atmosphere is very calm and quiet. Pada saat itu atmosfer suasana sangat tenang dan sangat damai. And it will be easier to concentrate. Akan sangat mudah pada saat pagi hari itu seperti itu untuk kita dapat memusatkan pikiran kita. Whereas at other time of the day, mind must focus. Sedangkan pada saat-saat yang lain di sepanjang hari itu pikiran kita pada umumnya sangat bergelombang. So most of the people have not risen from their beds, and therefore during the time, the atmosphere is very calm. Pada waktu pagi hari antara jam 4 jam 6 itu pada umumnya orang-orang belum bangun. Karena itu suasana menjadi sangat tenang dan damai. As far as possible, complete many rounds as you can during this period. Sepanjang yang memungkinkan, ucapkanlah ataupun berjapalah sepanjang sejumlah yang maksimal yang dapat dilakukan untuk pagi hari itu. Then you will not commit the offense of ineffectiveness. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang kurang perhatian terhadap nama suci. You may complete the rest of the rounds in the evening. Ya. Kemudian kita dapat berjapa yang sisa putaran yang tertinggal pada waktu malam hari. When everyone has gone to bed, Ketika semua orang sudah tertidur, then the atmosphere is calm again. dan kemudian suasana menjadi tenang lagi. And thoughts do not crowd the mind. Dan kemudian pikiran tidak mengganggu pikiran kita. This is an easy way to avoid ineffective chanting. Inilah cara mudah untuk menghindari kesalahan yang berjapa kurang perhatian. Then number 10 is to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachment even after understanding so many instructions on this matter. Kesalahan ke-10 adalah tidak memiliki keyakinan yang penuh pada pengucapan nama suci dan masih memelihara perikatan-perikatan duniawi walaupun sudah banyak mengerti ajaran tentang hal itu. The spiritual master gives many instructions. Guru kerohanian memberikan begitu banyak ajaran dan petunjuk. And every day the disciple listens to the Guru speaking on Srimad Bhagavatam. Setiap hari hendaknya murid hendaknya mendengarkan guru ketika beliau menyampaikan pelajaran Srimad Bhagavatam. Guru speaks repeatedly about the real proprietor. Guru berulang-ulang kali menyampaikan tentang pemilik asli dari setiap benda ataupun segala sesuatu yang ada di dunia How material. everything belongs to Krishna. Bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. Anar Bolita Prabhu Krishna. Oh Lord, there is nothing I can say. Oh Tuhanku, tidak ada sesuatu pun menjadi milik hamba di sini. I am the eternal servant of Krishna. Hamba ini adalah pelayan kekal dari dirimu, oh Krishna. I do not belong to myself. Dan aku juga bukan milik diriku sendiri. I belong to Krishna only. Dan karena hamba juga milik Krishna. My body, my mind, my speech, everything that I call mine actually belongs to Krishna. Apapun yang hamba sebut sebagai milik hamba, pikiran, kata-kata, tindakan, semuanya itu adalah milik Krishna. So Gurudev always repeats this message over and over. Ya, guru rohani yang selalu mengulang-ulangi ya pesan ataupun ajaran ini kepada It muridnya. is stated in all shastras and all the acharyas and mahajanas have said this repeatedly. Ya, di dalam sastra para mahajana, para guru kerohanian berulang-ulang kali menyampaikan ajaran ini. In spite of being initiated by the Guru and in spite of hearing it being said repeatedly, someone who still maintains the mentality of I and mine commits this kind of offense. Nah, ya, setelah mendengarkan begitu banyak ajaran yang berkaitan dengan pengucapan nama suci dan keterikatan dan sebagainya, masih juga tetap menerima keterikatan material dan
dan ragu-ragu mengucapkan nama suci, pasti dia akan melakukan kesalahan yang ke-10 ini. Oke. Jadi baiklah, demikian Guru Maharaj telah menyampaikan guru tatwa, 6 tatwa, 10 kesalahan pada nama suci, dan para pengmas hendaknya memperhatikan itu dengan sangat serius.